100 juta pertama sebelum umur 17 tahun. Jualan produk digidau. Pasti adalah ya 1, 2, 3 video yang lewat di FYP kalian. Seorang anak kecil yang bikin konten tentang ambisinya untuk mencapai target tertentu. 100 juta pertama sebelum usia 17 tahun. Wow, mungkin masih SMP atau bahkan ada yang masih SD kali ya. Aku cukup kepo, jadi dari beberapa video yang FYP, aku buka profile dan aku klik link yang tertera di situ. Dan ya, fakta yang mengejutkan, ternyata hampir semua produk mereka sama. Mereka jualan e-book, cara cuan di usia muda, panduan memulai bisnis digital, omset jutaan rupiah dari produk digital, dan semacamnya. Ada juga sih beberapa yang jualan modul belajar aplikasi editing seperti CapCut dan Canva. Tapi pertanyaanku, mereka kan juga baru mulai. Mereka kan followersnya juga masih sedikit. Jadi bagaimana cara mereka bisa menulis modul-modul itu dengan rapi, e-book produk digital itu secara rapi, tanpa pengetahuan atau kompetensi yang mumpuni? Nah, ternyata disinilah poin menariknya. Di setiap deskripsi produk digital yang mereka jual, selalu ada satu kalimat yang sama, yaitu hak jual kembali 100% keuntungan buat pembeli. Ya, singkatnya, kalau kamu membeli produk digital tersebut, maka kamu diperbolehkan untuk menjualnya kembali tanpa bagi hasil, tanpa komisi, 100% keuntungan buat kamu. Terdengar menarik sih, tapi justru disinilah lingkaran setannya. Ya, tebakan kalian benar. Bocil A menjual ke bocil B, bocil B menjual ke bocil C, bocil C menjual ke bocil D, dan seterusnya. Jadi produknya sama, cuma diestafetkan. Sebenarnya kurang tepat ya kalau ngomong diestafetkan, karena ini kan produk digital yang bentuknya file sehingga bisa diduplikasi tanpa batas. Dan dari sinilah para pasukan bocil penjual di TikTok ini mulai berkembang dan jadi banyak. Kembali ke pertanyaan awal, jadi bagaimana cara para bocil ini untuk bisa menulis e-book cara sukses padahal mereka aja baru mulai? Ini kecurigaanku ya, memang belum tentu benar, tapi mungkin ada orang dewasa yang telah menulis e-bookan ini, produk-produk digital ini untuk pertama kalinya, kemudian menjualnya ke bocil-bocil tadi, dan bocil-bocil menjualnya ke sesama bocil. Kemudian dikemas menjadi konten yang semenarik mungkin, dan ya, FYP di berandaku. Mereka mendokumentasikan prosesnya dari hari ke hari, day 1, day 2, day 3, dan seterusnya. Kemudian yang ada di benakku, wow, apa nih? Ini cuma tren sementara atau emang zaman udah berubah ya? Bahkan diantaranya sampai ada yang sampai putus sekolah loh. Bahkan ada yang menganggap sekolah itu scam. Sebenarnya dari mana fenomena ini berasal? Jauh sebelum fenomena bocil jualan ini ya. Akar dari konten ini sebenarnya adalah jenis konten yang sudah pernah populer sebelumnya, yaitu built-in public, di mana seseorang mendokumentasikan seluruh proses membangun sesuatu dari nol secara terbuka. Penonton diajak melihat perjalanan itu dari awal, dari nol sampai mungkin berhasil. Konten kadang juga dikemas dalam format challenge. Bisakah terjual sekian pieces dalam waktu 1 bulan? Bisakah mencapai omset sekian, dan seterusnya. Tapi ya, namanya juga konten. Dibuat, di-create, dikemas sedemikian rupa untuk dibuat semenarik mungkin. Hingga di tahap hanya mempublikasikan yang manis-manisnya aja, yang jelek-jelek, yang gagal-gagal, yang pahit-pahit semua di-cut. Bahkan parahnya ada juga yang sampai memanipulasi angka, entah itu dari nilai omset, dari jumlah produk terjual, performa bisnis, hanya supaya kontennya menarik dan viral. Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Dan kalau sebuah konten sampai berhasil viral, maka pasti akan ditonton oleh jutaan orang, dan diantaranya pasti ada bocil-bocil pembisnis ini. Hingga kemudian menginspirasi mereka untuk membuat konten yang serupa. Tidak bisa dipungkiri kalau para influencer di era sekarang emang juga sangat berperan untuk memberikan motivasi para bocil ini. Banyak di podcast para influencer, pembisnis muda, atau orang-orang yang sangat kaya yang bercerita kalau mereka itu terlahir dari keluarga miskin dan sudah mulai mencari uang sejak kecil, jauh di bawah umur mereka yang seharusnya. Pernah viral juga kan drama soal perintis dan pewaris. Nah, para bocil yang nonton pasti pada mikir, kalau mereka bisa, aku pasti juga bisa. Ya mungkin katakanlah cerita mereka benar ya, nggak ada salahnya juga. Tapi ketika cerita-cerita seperti ini terus diulang, terus viral, apalagi semakin bahaya kalau nontonnya cuma dari klip per TikTok yang kadang kita sampai kehilangan konteks karena tidak mendengarkan ceritanya secara utuh. Terus dikonsumsi oleh jutaan anak, dan perlahan-lahan muncullah standar baru bahwa sukses itu harus datang secepat mungkin. Jadi kalau kalian umurnya udah 17 tahun tapi masih belum punya uang puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah,
maka kalian akan dianggap seolah-olah tertinggal. Dari sinilah mereka, para pasukan bocil pembisnis ini termotivasi. Mereka mulai ambil HP, buka kamera, dan mulai ngomong, 100 juta pertamaku sebelum umur 17 tahun. By the way, dulu ada yang bilang umur 25 tahun minimal harus punya tabungan 100 juta. Entah kenapa standar usianya makin lama makin muda. Mungkin 10 tahun lagi para bayi toddler minimal harus punya saham Tesla. Positif atau negatif? Beberapa hal positif yang mungkin ya bisa kita ambil dari fenomena ini, seperti sekarang anak zaman sekarang sudah mulai melek finansial, belajar tentang uang, marketing, menjadi produktif sejak dini. Dan yang paling penting, mereka sadar waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi sisi negatifnya, ada juga beberapa hal yang menurutku cukup mengkhawatirkan ya. Kalian pasti tahu lah ya, ada hukum yang mengatur tentang usia kerja, ada aturan tentang hak dan perlindungan anak, dan ada juga peran orang tua yang sangat penting di dalamnya. Anak-anak yang seharusnya masih berada di fase belajar dan bermain dan berkembang secara normal, bukan berada di bawah tekanan untuk mati-matian mengejar target sebuah nominal uang. Belum lagi kalau kita bicara soal tekanan sosial di internet ya, ketika seorang anak mempublikasikan target seperti 100 juta pertama sebelum 17 tahun, maka tanpa sadar ia juga membuka dirinya pada komentar, kritik, atau bahkan hujatan dari orang-orang di internet, para netizen yang budiman. Dan kita semua tahu internet itu bukan tempat yang ramah, terutama untuk anak-anak. Belum lagi ada masalah lain seperti eksploitasi konten, tekanan performa ya, grafik naik turun dari analitik, sampai kemungkinan anak-anak merasa nilai diri mereka ditentukan oleh uang yang mereka dapatkan. Wah, ini yang perlu dikhawatirkan. Padahal pada usia itu yang paling penting sebenarnya bukanlah berapa banyak uang yang didapat ya, tapi bagaimana mereka tumbuh sebagai manusia. Belum lagi bahas peran orang tua. Kalau anak tertarik berjualan, itu sebenarnya hal yang bagus dan positif. Artinya mereka punya rasa ingin mencoba, ingin belajar, dan ingin mandiri. Tapi masalahnya tidak banyak orang tua di luar sana yang benar-benar belajar parenting dengan cara yang benar. Sebagian orang tua mungkin melihat anaknya viral di internet, melihat jumlah views yang meledak, melihat uang yang mulai masuk, dan akhirnya malah ikut terbawa arus. Sementara bagian yang lebih berat seperti tekanan sosial, ekspektasi publik, bahkan juga kemungkinan gagal di depan banyak orang yang pasti akan sangat berpengaruh di kesehatan mental anak ya. Terkadang juga termakan oleh quotes-quotes yang ada di internet. Tapi kalian sebenarnya ngerti nggak sih kalau kadang ya ada orang yang bangun tidur terus ngopi atau bahkan kadang sambil pup, itu baru kepikiran sebuah kata-kata terus dia tulis di internet, ketika kamu gagal bla 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 bla, habis itu diposting, dia tidur lagi dong. Dia adalah admin dari sebuah akun motivasi yang cuma iseng buat kata-kata di internet dan kalian jadi panutan. Apakah ini bisa berbahaya? Minim literasi dan pengelolaan emosi yang belum matang di usia anak-anak, dimulai dari target yang tidak realistis, target seperti 100 juta di usia kurang dari 17 tahun, itu memang terdengar keren di konten ya, tapi dalam dunia nyata, angka seperti itu bisa terbilang sangat tidak mudah untuk dicapai, bahkan untuk ukuran orang dewasa sekalipun. Tapi bang, ada kok miliarder yang masih muda banget, usia bahkan ada yang usia di bawah 10 tahun. Nah, disinilah tameng dari ego kalian. Kalau kalian jawab pakai data, maka lengkapilah data tersebut ya. Bicara soal persentase sekarang. Berapa persen orang sekaya itu di usia di bawah 17 tahun? Berapa persen influencer atau pembisnis yang usianya anak-anak yang berhasil dibandingkan yang gagal? Sekarang sesimpel gini, sebutkan 10 influencer atau pembisnis anak-anak yang sekaya itu. Oh gampang bang, Rafathar, Cipung, Ryu Kintaro, dan ini dan itu. Oke, sekarang balik pertanyaannya. Coba sebutin 5 aja pembisnis anak-anak yang gagal. Bisa nggak? Ya cenderung lebih sulit lah ya. Karena apa? Karena mereka yang gagal namanya tidak pernah naik, namanya tidak pernah populer, tidak masuk podcast, tidak diinterview. Sehingga yang gagal-gagal ini tidak jadi contoh, dan kalian para bocil hanya terpaku dengan bocil-bocil kaya yang terkenal yang sebenarnya tidak realistis untuk kalian kejar. Akhirnya yang kita lihat hanyalah segelintir kisah sukses seolah-olah itu adalah sesuatu yang umum terjadi, padahal pada kenyataannya itu adalah kasus yang benar-benar jarang dan sangat langka. Dan ketika anak-anak terus-menerus melihat contoh yang tidak realistis seperti itu, mereka bisa mulai percaya bahwa standar itu memang normal.
Padahal sebenarnya jelas tidak ya. Akibatnya banyak anak yang akhirnya mengejar sesuatu yang sulit untuk dicapai, sangat sulit untuk dicapai, tanpa benar-benar memahami bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja. Pemahaman yang masih sangat terbatas seputar dunia bisnis dan marketing. Dan ini yang paling sering aku temui. Seperti masih banyak loh yang belum tahu atau belum bisa membedakan antara produk legal dan produk ilegal. Karena pada dasarnya bocil-bocil ini baru belajar dari internet, dari konten-konten pendek di TikTok atau short YouTube. Padahal dunia bisnis itu jauh lebih kompleks daripada sekedar membuat konten viral atau menjual sesuatu secara online. Sebelum kesana ada banyak hal yang harus dipahami terlebih dahulu, mulai dari produk yang dijual, cara marketing, cara melayani konsumen, sampai yang paling sering dilupakan yaitu soal legalitas. Kadang bahkan orang dewasa sekalipun masih kesulitan membedakan mana produk yang legal dan mana produk yang sebenarnya bermasalah secara hukum, apalagi anak-anak. Misalnya seperti menjual produk tanpa izin edar, menggunakan brand orang lain tanpa izin, memakai foto atau video promosi milik orang lain. Contoh lain yang sering muncul adalah jualan desain gambar, stiker, poster dari karakter-karakter terkenal seperti karakter anime. Sekilas ini terlihat seperti bisnis digital pada umumnya ya, tinggal desain, upload, terus dijual dan ada yang beli. Tapi masalahnya, banyak dari desain-desain itu yang menggunakan karakter yang sebenarnya memiliki hak cipta. Karakter dari anime terkenal misalnya kayak Naruto, One Piece, Demon Slayer. Karakter-karakter tersebut bukan milik publik ya. Mereka adalah karya yang dilindungi hak cipta. Artinya, secara hukum tidak semua orang bebas menggunakan atau menjualnya untuk tujuan komersial tanpa izin. Terus ini juga yang paling sering ya, menjual software atau aplikasi-aplikasi yang ilegal seperti CapCut Mods, Canva Mods, dan lain sebagainya ya. Intinya aplikasi-aplikasi yang seharusnya yang legalnya adalah berlangganan, membayar untuk bisa memakai fitur-fitur yang premium, tapi para bocil-bocil ini malah mendownload versi bajakannya, aplikasi yang sudah dimodifikasi oleh orang-orang di internet agar bisa digunakan tanpa perlu membayar sepeser pun. Lalu dijual dengan embel-embel nama keren seperti inilah produk digital. Masalahnya banyak anak-anak yang melakukan ini tanpa benar-benar memahami konsekuensinya ya. Mereka hanya melihat bahwa produk itu laku, orang lain juga menjualnya, dan uang bisa didapat dengan cepat. Padahal di balik itu ada persoalan hak cipta, lisensi software, dan legalitas produk yang tidak sederhana. Dan lagi-lagi ini kembali ke masalah yang sama ya, minimnya literasi bisnis dan digital. Terkadang jalan pintas itu tidak selalu baik. Kalian pasti sering denger lah, tugas anak-anak adalah bermain dan belajar, bukan bekerja mencari uang ya. Izin, maaf sebelumnya, jujur dari apa yang aku lihat di TikTok dan short video, banyak dari konten bocil jualan ini dibuat dengan kamera HP yang sederhana, kadang videonya agak buram, lighting seadanya, sound yang tidak proper, sehingga kemungkinan besar mereka bukan berasal dari keluarga yang sangat berada. Bisa jadi mereka melihat internet sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidup, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah dalam tanda kutip, jalan pintas ini justru malah akan menjerumuskan mereka. Masalahnya apa? Ya mungkin akan ngaruh ke perkembangan psikologi anak ya. Ketika sejak kecil seorang anak sudah menaruh nilai dirinya pada uang, pada target, pada angka-angka, pada views, maka tanpa sadar pola pikirnya juga ikut terbentuk seperti itu. Misalnya, kalau target tercapai, mereka merasa berhasil. Kalau target gagal, mereka merasa dirinya adalah orang yang paling gagal dan tergagal di antara yang lain. Padahal dalam fase perkembangan anak seharusnya belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses tersebut, bukan ukuran dari harga diri mereka itu sendiri. Belum lagi masalah lain soal tekanan ekspektasi. Ketika seorang anak sudah membuat konten seperti Day One menuju 100 juta pertama, target 100 juta sebelum umur 17 tahun, maka secara tidak langsung mereka sudah membuat janji di depan publik. Ribuan orang menonton dan ratusan orang berkomentar, dan setiap hari mereka harus membuktikan sesuatu. Padahal bagi orang dewasa aja tekanan semacam itu sudah sangat berat. Belum lagi bicara soal perbandingan sosial. Di platform seperti TikTok, YouTube, atau sosmed lain, anak-anak bisa dengan mudah melihat konten lain yang terlihat lebih sukses. Kenapa dia bisa? Kenapa aku gagal? Perbandingan seperti itu kalau terus terjadi, maka akan membuat si anak menjadi merasa dirinya tidak cukup baik, merasa insecure, merasa stres di usia yang masih sangat muda padahal.
Aku tidak pernah bilang stop ngonten, stop belajar jualan, stop mulai berbisnis. Tidak, mencoba hal baru itu selalu bagus. Belajar menghasilkan uang itu tidak salah juga. Berkreativitas juga tidak salah. Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan adalah semua tindakan itu pasti ada resikonya. Ketika kalian memutuskan untuk masuk ke dunia internet, membangun bisnis atau mengejar target uang di usia yang masih sangat muda, maka kalian juga harus siap dengan konsekuensinya. Ada tekanan, ada kemungkinan gagal, ada aturan hukum yang harus dipahami, dan ada dampak psikologis yang kadang tidak terlihat di awal. Jadi kalau kalian ingin mencoba ya silakan aja. Tapi lakukan dengan pemahaman yang cukup terlebih dahulu, dengan pendampingan yang benar, dan tanpa merasa harus mengejar standar yang tidak realistis. Jelas video ini aku tunjukkan kepada kalian para orang tua ya, para calon orang tua atau kalian orang yang sudah cukup dewasa untuk bisa memahaminya. Pertimbangkan semua ini untuk perkembangan anak-anak di sekitar kalian. Dan untuk para bocil yang menonton video ini, kalian nggak wajib untuk bisa memahami isi dari video ini. Kasihkan saja video ini ke orang tua kalian sekarang juga. Dadah!